Ado ka pati ngomong saya sarga apa? dia bos tinggi yang aja pak ma ke leh. Mana ia kreh ka. Nga ka pajo kro ka buya ka pajo kro ka jubu ni kayak pak ma ke dia bajiang ikreh naga. Mana ia boh ka. Kena pak ma ni ke dia gaduh ni ya peti sat go myokah kena tambang Kristian gara-gara peng ka umat aju. Aduh ka pegah pokok-pokok ama ka pegah bui mangan. Kah myok kena sabu ka mama ka pakat idehe ke ka sak ka rawa ke. Kajak pap ma ke deh ke ya kreh na ke kah mang. Ane bagi yang kah gaduh ke perisap go. Myok kena pajo bui ke Bapak Ibu, dia bilang kalau kamu mau makan daging babi makan saja. Nah, itu habis itu sumpah serapah. Saya tidak bisa ngomong Bapak Ibu ya. Tidak saya ucapin sumpah serapah dia karena nanti bermasalah dengan TikTok. Sumpah serapah itu. Sumpah serapah Bapak Ibu. Ya dia caci maki. Punya mamanya dia bawa-bawa. Dalam rok mamanya dia bawa-bawa. Pokoknya bahasanya kasar banget ya. Makanya bersyukur Bapak Ibu tidak paham bahasa Aceh. Bersyukur. Itu dari bahasa Aceh. Padahal kita tidak ngomong agama. Kita lagi ceritakan betapa enaknya daging babi. Tapi dia marah sekali. Kalau kamu mau makan daging babi, makan saja. Itu dia Bapak Ibu. Apa urusannya dia marah sama kita? Ya, kalau dibilangnya pakai bahasa nama Aceh. Sekarang nama saya Pendi Arab. Bapak Ibu, coba lihat nama saya. Bukan lagi Pendi Aceh, sudah Pendi Arab. Ya. Pendi Arab Bapak Ibu nama saya. Malu saya. Malu saya pakai Aceh ketika saya melihat kelakuan mereka Bapak Ibu. Malu saya. Kelakuan mereka itu, oh, Tuhan Yesus tolong ampuni mereka, Tuhan ampuni mereka. Ya, Bapak Ibu bisa ketawa, ya bisa senyum ya. Karena Bapak Ibu tidak tahu saya yang mendengar hinaan mereka. Saya yang mendengar cacian, makian mereka pakai bahasa Aceh itu mengerikan saudaraku, mengerikan. Ya. Udah Pak Gembala, udah. Sangat mengerikan saudaraku. Oh ya, udah. Bahasa mereka itu. Ya. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Saya sudah Kristen. Cerita tentang daging babi, tidak boleh cerita tentang daging babi. Enaknya daging babi, tidak boleh ceritakan. Nah, ini dia minta naik lagi Bapak Ibu. Inilah sebenarnya orang-orang yang mempermalukan daerah. Ya, orang yang mempermalukan daerah. Mereka berpikir Bapak Ibu dengan mencaci maki saya meninggalkan Yesus. Dengan mencaci maki saya mereka berpikir menyangka saya akan kembali ke agama saya yang lama. Tidak akan. Kamu bunuh pun saya tidak akan kembali. Halal pun darah saya kalian bilang tidak akan saya kembali ke agama itu. Tidak akan. Sering Bapak Ibu. Darah kau halal kalau ketemu. Kepala kau putus. Mati kau binasa. Bla bla sebagainya dan sebagainya. Hal-hal yang sangat kebencian demi kebencian yang diungkapkan kepada saya. Apakah saya goyah Bapak Ibu? Tidak. Berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Saya balas, tidak. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Itu pertama Bapak Ibu. Karena mereka tidak tahu, maka mereka melakukan seperti itu. Ucapan-ucapan yang sangat kasar itu karena yang pertama sekali mereka tidak tahu. Yang kedua, itu karena doktrin. Ya, Bang Gafril, terima kasih. Yang pertama itu karena ketidaktahuan mereka. Yang kedua Bapak Ibu karena doktrin. Didoktrin Bapak Ibu. Ini. Oh parah saudara. Makanya saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan ada di antara Bapak Ibu yang meninggalkan Yesus. Jangan ada. Lihat karakter orang-orang yang datang ke komal kita. Lihat karakter mereka yang datang ke komal ini Bapak Ibu. Lihat karakter yang orang-orang yang datang yang hadir ke live kita. Bagaimana karakternya? Itu orang dari ujung sana Bapak Ibu. Ya, orang dari ujung sana. Di mana orang dari ujung sana itu sangat dikenal dengan Islam yang sangat taat. Islam yang sangat taat. Dikenal dengan istilah apa namanya ya?
hukum syariat yang sangat kuat sekali. Tapi saudara lihat, bagaimana ucapan mereka terhadap saya. Khususnya di saat saya live. Ini saya sudah buat pendi Arab. Tetap juga Bapak Ibu, memang bukan gara-gara nama. Mereka membenci, menghina, mencaci maki karena nama Yesus. Bukan karena nama saya pendi Aceh, nama saya pendi Batak, saya buat pendi Sinaga. Tetap juga saudara, mereka membenci. Mereka bilang ganti namamu, kalau kamu ganti nama saya tidak akan datang, kami tidak akan benci. Tetap Bapak Ibu, karena sudah tercatat dalam Alkitab. Kamu akan dibenci karena namaku, akan dihina karena namaku, akan diolok-olok karena namaku, akan dituduhkan, dituduhkan hal-hal yang sangat keji karena nama Yesus. Dan gara-gara inilah Bapak Ibu, tidak akan mundur saya selangkah pun untuk bersaksi. Saya tetap bersaksi. Apa tujuannya? Agar mereka itu terbuka pikirannya, terbuka pola pikirnya. Bagaimana mereka bisa melihat perubahan setelah saya percaya kepada Yesus. Dulu Bapak Ibu saya dihina begituan, apalagi dia mama saya dibawa-bawa. Oh, tidak tahan saya. Saya tidak tahan, saya lawan Bapak Ibu. Saya balas. Rela mati saya. Tapi itu dulu saudaraku, sebelum saya percaya kepada Yesus. Apabila ada orang yang mencaci maki saya, yang membawa nama mama saya seperti tadi orang Aceh tadi Bapak Ibu, saya nggak tahan, saya lawan. Tapi sekarang Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Pendi dan semua orang Kristen, ampuni mereka, doakan mereka, karena mereka tidak tahu. Ampuni. Berapa kali kita disuruh ampuni mereka sama Tuhan? Tak terhitung Bapak Ibu, tak terhingga. Sampai kapanpun kita harus mengampuni orang yang menganiaya, yang menghina, yang mengolok-olok, yang mencaci maki. Sampai kapanpun kita harus mengampuni. Bukan sekedar memaafkan, tapi mengampuni saudaraku. Ya. Oleh karena itu mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, doakan suku-suku yang belum mengenal Yesus. Sekarang Tuhan perlihatkan kepada kita semuanya. Kenapa kita disuruh melakukan penginjilan? Kenapa kita disuruh mendoakan? Dan kenapa kita disuruh mengampuni? Ini Bapak Ibu, Tuhan perlihatkan kepada kita semuanya. Bagaimana karakter orang di luar kekristenan, di luar Yesus, yang datang ke live kita, yang datang ke komal kita. Bagaimana karakter mereka saudara? Ini tugas kita semuanya. Bukan tugas saya, bukan tugas Pak Gembala Pak Olam, bukan tugas si A, si B, si C, bukan tugas gereja, bukan tugas pendeta, tapi tugas kita semuanya. Mendoakan mereka, mengasihi mereka, memberkati mereka, mengampuni mereka, memberitakan Injil kepada mereka, dan bersaksi kepada mereka Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah umat manusia? Bagaimana kita menjadi garam di tengah-tengah umat manusia? Bagaimana kita menjadi terang di tengah-tengah umat manusia? Susahkah Bapak Ibu kita mengampuni? Sangat susah, sangat sulit. Tapi itu adalah perintah Tuhan. Apabila kita tidak mengampuni, Bapa kita di surga tidak akan mengampuni kita. Coba kita renungkan, ajaran macam mana ini? Ajaran macam apa ini? Ini ajaran siapa ya? Kalau kita tidak mengampuni mereka, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Makanya tidak ada di dalam iman kita, kau harus rela mati ketika iman kau dihina, pribadi kau dicaci maki, kau diolok-olok, kau harus rela. Enggak ada Bapak Ibu. Saya setiap saat saya ulang-ulang, betapa hebatnya, betapa luar biasanya, betapa beruntungnya kita sudah percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Betapa beruntungnya kita sudah percaya kepada Yesus. Jangan saudara tinggalkan Yesus. Jangan. Ya, binasa. Binasa di sana nantinya di akhirat. Di dunia ini rugi saudara. Rugi kita di dunia. Apabila kita meninggalkan Yesus, di akhirat kita binasa nantinya, di dunia ini kita rugi. Kenapa? Kalau ku cari damai
hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidupku. Rugi Bapak Ibu. Ya, rugi kita. Masa di dunia ini kita butuh damai, saudaraku. Masa di dunia ini kita butuh sukacita. Damai, sukacita tidak akan kita dapatkan di luar Yesus. Berbeda Bapak Ibu. Memang ada damai di luar Yesus, ada sukacita, tetapi berbeda. Damai yang kita dapatkan di dalam Yesus dengan damai yang kita dapatkan di dalam dunia, yang diberikan oleh orang-orang dunia, itu sangat berbeda. Maka Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan bagimu, dan apa yang kuberikan itu tidak seperti dengan apa yang diberikan oleh dunia. Dunia mengasihi kita apabila kita mengasihi dunia. Apabila kita menjauh daripada dunia, maka siap-siap Bapak Ibu, dunia akan membenci kita. Dunia beserta semua isi yang ada di dalamnya akan membenci kita, dan saya sudah alami, saudaraku. Bagaimana dunia membenci saya dan orang-orang di dalam dunia, di luar Yesus khususnya, membenci saya. Saya sudah membuktikan kepada saudara semuanya, dan Bapak Ibu lihat bagaimana orang-orang di luar Yesus, mereka hadir, datang, mencaci maki, mengolok, menghina, tidak peduli mereka. Dan persis seperti kata Alkitab, mereka berpikir, mereka berprasangka, mereka mengira dengan mencaci maki kamu, mereka mendapatkan pahala dan mereka lagi beribadah kepada Tuhannya. Itu sudah tercatat dan tertulis dalam Alkitab Bapak Ibu. Ya, sudah tertulis dalam Alkitab. Dengan berbuat demikian, mereka menyangka mereka beribadah kepada Tuhannya. Mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya Bapak Ibu. Makanya kita harus mengasihi, mengampuni, mendoakan, memberkati Bapak Ibu. Ini tugas kita orang yang percaya kepada Yesus. Oke, saudaraku. Lanjut, Pak Gembala. Iya, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12 ya. Berbahagialah kamu jika karena namaku kamu dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat, dan kamu dihinakan di dunia ini. Karena demikian pun nabi-nabi sebelum kamu telah dianiaya karena namaku. Jadi hanya karena nama Yesus yang berkuasa di sorga, berkuasa di dunia. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18, segala kuasa yang di sorga dan yang di bumi kepadaku ada. Jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh hambanya Pendi tadi adalah benar. Salah satu oknum yang paling benci kepada Yesus adalah iblis, alias setan, alias kuasa kegelapan. Jadi kalau ada orang-orang, kalau ada pribadi-pribadi yang benci kepada nama Yesus, itu karena dia telah dikuasai oleh iblis. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Ampunilah mereka dan doakanlah mereka supaya Bapamu di sorga mengampuni mereka, dan dengan demikian Bapa di sorga memanggil mereka ke dalam kebenaran supaya mereka pun memuliakan aku, mempermuliakan Bapakku yang di sorga. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh kesal, kita tidak boleh marah ketika ada orang yang membenci kita, yang menghinakan orang-orang, yang menyebutkan orang-orang itu dengan segala nama jenis binatang. Apalagi hambanya Pendi yang mengganti-ganti nama. Pendi Aceh berubah menjadi Pendi Sinaga, berubah menjadi Pendi Keling, berubah menjadi Pendi Arab, berubah lagi menjadi Pendi saja, berubah lagi, tetapi orangnya itu saja.
Ternyata bukan karena namanya berubah, tapi karena ada nama Yesus, karena ada nama Yesua di dalam dirinya, karena ada nama Yesua yang telah menghalalkan daging babi. Kalau babi saja dibenci, apalagi manusia yang percaya kepada Yesus. Kalau daging babi saja dibenci, apalagi Bapa yang di sorga. Maka Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada mereka, supaya mereka mengerti kebenaran. Lakukanlah segala yang baik, maka dengan demikian mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan akan mempermuliakan namamu, nama Bapa di sorga. Dan kamu pun mendapat upah. Upahmu adalah upah damai sejahtera. Upahmu adalah kebahagiaan kekal. Upahmu adalah hidup yang kekal. Setuju kepada hambanya tadi, jangan tinggalkan Yesus. Karena Yesus satu-satunya yang memberikan hidup yang kekal, yang membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Oh haleluya, hosana bagi dia, hosana bagi Raja di atas segala raja, kekal selama-lamanya. Amin. Oh haleluya. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bangga pula, ini ada lagi ya, yang mengatakan bangga pula mamamu di Aceh sudah malu. Ya, saya selalu ulang-ulang. Mama saya bisa melihat bagaimana perubahan saya setelah saya percaya kepada Yesus. Ya, keluarga besar saya bisa melihat bagaimana perubahan saya setelah saya meninggalkan Yesus. Bagaimana hidup saya dahulu, bagaimana saya sekarang. Bagaimana kelakuan saya dulu, bagaimana kelakuan saya sekarang. Makanya tidak ada satupun kawan saya yang menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok saya. Tidak ada satupun. Yang mencaci maki saya, yang menghina, itu hanya kamu yang tidak kenal siapa saya dahulu. Kamu kenal saya, yang pertama lewat TikTok, yang kedua lewat orang-orang yang membenci saya. Tapi kamu tidak pernah mengenal saya lewat orang yang sayang sama saya. Apakah saya peduli dengan itu semua? Tidak. Yang penting bagi saya, selama masih sehat, saya tetap memberitakan Injil. Selama masih sehat, selama masih ada kesempatan, saya tetap bersaksi. Hanya itu. Dan yang sangat luar biasanya, pembahasan saya itu tidak jauh daripada kesaksian perubahan hidup, kesaksian perubahan hidup. Kalian pun mau datang ke tempat saya. Ini sangat lucu Bapak Ibu. Ya. Mereka bisa bertahan di live kita Bapak Ibu selama 2 jam. Bisa bertahan dan mampu bertahan selama 2 jam sekalipun mereka membenci, menghina, mengolok-ngolok. Ini lucu luar biasa Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan bisa seperti ini. Tapi karena Tuhan, mereka bisa. Apa yang membuat mereka bisa bertahan Bapak Ibu? Saya masih berpikir ya, setelah live, saya tanya sama istri saya, kira-kira apa yang membuat mereka bertahan di live kita ya? Saya tanya sama istri. Kadang saya bertanya sama Bang Alek, saya telepon beliau. Kadang saya tanya sama Bang Nabirong, teleponan kami. Kenapa ya mereka bisa bertahan di live kita ya? Berjam-jam mereka bertahan. Apa yang membuat mereka bertahan? Sementara cacian, makian, hinaan semua. Dan mereka juga bisa lihat kesungguhan saya di dalam kekristenan. Bapak Ibu, tidak ada satupun teman-teman saya, baik dari pesantren maupun dari kampung, yang hadir mencaci maki, tidak ada. Kemarin 2 orang yang naik, ya, 2 orang yang naik, satu yang orang sekampung dengan saya, satu di depan rumah, satunya itu teman baik, teman dekat waktu kecil. Tidak ada dia mencaci maki, mengolok-ngolok. Bahkan dia mengatakan kepada orang-orang Aceh yang ada di bawah, semua apa yang kalian mau dituruti sama Pendi katanya. Tapi kenapa kalian masih mencaci maki? Nggak bisa jawab Bapak Ibu. Saya bilang, Alkitab mengatakan mereka membenci bukan karena nama saya. Bukan karena siapa saya. Mereka membenci karena siapa? Itu Yesus. Karena nama Yesus. Bapak Ibu tidak perhatikan nama saya sekarang siapa?
Pendi Arab, saudaraku. Ya. Nama saya sekarang Pendi Arab. Pendi Arab saya buat. Minggu, kalau mereka masih caci maki, minggu berikutnya, ini kan seminggu sekali Bapak Ibu bisa ganti nama, seminggu sekali bisa ganti nama. Minggu berikutnya saya ganti Pendi Mesir. Minggu berikutnya lagi kalau mereka masih benci, saya ganti sampai Pendi Palestina akan saya ganti nantinya. Atau Pendi Jawa, Pendi Nias. Pendi Batak sudah, Pendi Sinaga lama, bertahan di Pendi Sinaga lama. Benci juga. Bahkan yang sangat Pendi Papua. Pendi Papua belum. Yang sangat benci ketika saya buat Pendi Sinaga. Apa kata mereka? Kau bukan Batak. Kenapa kau buat marga Sinaga? Kau Aceh kau. Kau Aceh. Bukan Batak kau katanya. Apa malu kau ya mengaku-ngaku Aceh? Ah Bapak Ibu. Saya ganti ke Pendi Sinaga, mereka menanyakan apa kau malu ya? Buat tidak berani kau mengaku orang Aceh. Ketika saya buat Aceh, jangan bawa-bawa Aceh. Bikin malu Aceh. Aduh, suatu saat kalian yang membenci saya akan sama dengan saya. Ya. Amin. Semakin kalian membenci saya, semakin dekat kalian dengan Yesus. Semakin dekat kalian dengan Yesus, semakin dekat kalian dengan keselamatan. Semakin dekat kalian dengan keselamatan, hidup kalian diubahkan dan kalian akan merasakan bagaimana Raja Shalom itu, Raja Damai itu, dan bagaimana perubahan hidup kalian itu, dan bagaimana kalian akan dibenci oleh orang di luar sana. Saya dulu membenci orang, sekarang saya dibenci. Saya dulu menghina, sekarang saya dihina. Ini persis seperti kata Rasul Paulus, persis seperti yang tertulis dalam Alkitab, persis tergenapi semuanya pada diri kami orang Kristen. Kalian bilang pret hari, enggak masalah hari. Dulu saya seperti kamu hari, seperti kalian saya dulu. Tapi sekarang kalian membenci saya dibenci. Dulu saya membenci, sekarang dibenci. Ah, itu dia ya. Apa yang engkau tabur akan dituai. Ya, kalau bahasa saya yang lama begini Pak Gembala, may yazra yahsud. Ya, may yazra yahsud. Nah, yang tahu silahkan kalian tulis artinya. Saya yakin kalian nggak tahu. Makanya kalian tidak ada satupun yang bisa debat. Jadi mulai sekarang juga saya sudah putuskan, saya tidak mau lagi layani debat. Kalau kalian naik cerita-cerita silahkan, kalau menjurus ke iman turun. Saya tidak akan layani kalian. Ya. Nah, kalau mau bertanya tentang Alkitab, datang ke gereja. Gereja terbuka 24 jam bagi mereka yang mau bertanya tentang Alkitab. Silakan. Ya. TikTok ini bukan kalian untuk mencari jawaban, tapi kalian untuk hina. Itu dia. Kok jadi Pendi Arab? Ya, saudaraku. Sekarang sudah saya ganti lagi Pendi Arab. Makanya saya sudah lama pelihara jenggot ini agar mirip, ya. Mudah-mudahan kulit saya nanti berubah jadi putih. Kalau kulit saya sudah berubah jadi putih, Bapak Ibu, sudah sah saya jadi Arab nanti. Ya, jenggot sudah ada. Nanti setelah live ini saya matikan live, saya ke kamar mandi, kumis saya cukur, jenggot tidak. Kenapa? Karena nama saya Pendi Arab. Tapi di atas masih belum berubah sih. Sudah Pak, Bapak sudah berubah Pak, Pendi Arab. Di tempatku masih Pendi Aceh. Oh, di Bapak masih Pendi Aceh. Coba Bapak coba Bapak refresh, nanti akan keluar itu Pendi Arab. Bapak Ibu, namanya sudah berubah belum ya Pendi Arab jadi Pendi Arab? Barusan ubah ya? Oh belum ya. Ada yang sudah berubah, ada yang ya. Udah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Gimana caranya supaya berubah dia? Kak Leni bilang sudah. Ini. Oke. Silakan tulis di bawah yang belum. Tulis belum gitu. Kak Eva keluar dulu Kak. Kak Eva keluar dulu, nanti masuk lagi Kak. Pasti sudah berubah itu. Yang belum berubah keluar dulu, habis itu masuk lagi. Pasti sudah berubah. Kak Eva mana? Ya, jadi
Siap Pak. Oke. Dah berubah kok. Oke ya kan. Iya. Pendi Arab ya. Ini jenggot nanti saya panjangin. Salam Bang Haji, salam Bang Haji. Ya sudah Bang. Oke ya. Bapak Ibu harus dukung saya Pendi Arab ya. Dukung Pendi Arab. Ya. Nanti jenggot saya panjangin. Kirim apa namanya? Kirim untuk beli minyak, untuk menyuburkan jenggot. Iya. Kirim dulu supaya tambah ini panjang pada wajah jenggotnya. Iya. Seperti Musa. Betul. Ya. Oke. Pak Gembala, ada yang mau disampaikan lagi Pak? Pak Gembala? Ya. Terima kasih Bang Haji, Tuhan berkati selalu. Baik. Yang pertama, sangat bijaksana sekali kalau tidak ada perdebatan. Tapi pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran harus maju terus. Kalau perlu kita tingkatkan lebih dahsyat lagi. Kalau ada yang mau berdiskusi, boleh. Kalau ada yang mau bertanya-tanya, bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Setelah dijawab, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi perdebatan. Demi apa? Supaya kita menjaga kedamaian. Demi apa? Untuk menjaga toleransi. Kalau bertanya tentang iman kekristenan, maka yang berhak untuk menjawab adalah orang Kristen yang sudah mengerti kebenaran Alkitab. Misalnya, ya, kitab suci yang dipegang oleh orang Kristen itu dari mana asal usulnya? Nanti kita cerita. Berapa kitab suci yang dipegang oleh orang Kristen, apa saja yang diceritakan di dalamnya. Yang perjanjian lama itu kitab Taurat, menubuatkan tentang kelahiran, kedatangan Yesus ke dalam dunia. Yang perjanjian baru menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Dan nampak semuanya itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Dalam bahasa kerennya, Yeshua HaMashiach. Kenapa? Dialah yang mengubah. Yang mengubah hatinya, ya, hambanya ini, Pendi Arab ini, yang mengubah hatinya itu adalah rohnya yang kudus. Sehingga sekarang tidak lagi ada keinginan untuk tinggalkan Yesus itu. Walaupun kehinaan yang dia terima, walaupun amukannya dia terima, malah justru memberikan dirinya waktunya untuk pergi ke dusun, untuk pergi ke hutan, untuk pergi ke ke sungai, untuk pergi ke lembah, untuk pergi ke bukit-bukit, dan itu sudah dibuktikan. Tidak ada orang, tidak ada uang, lembaga manapun, oh silakan Pendi pergi ke sana ke hutan yang ada di Mentawai, silakan pergi ke hutan yang ada di Nias, silakan pergi ke laut Samudra India di sana, silakan berdoa di sana. Ini ada uang 5 miliar, tidak ada. Tetapi saya sendiri sudah melihat bagaimana Tuhan menaruhkan hati, menaruhkan jiwa, menaruhkan panggilan di dalam hatinya, sehingga ada kerelaan, ada keikhlasan. Rela tidur bersama dengan suara kodok, rela tidur bersama dengan suara kalajengking, rela tidur bersama dengan suara kalong, dan dinikmati. Dan akhirnya apa yang terjadi? Selesai tugas di sana 1 bulan, 2 bulan, kembali ke tengah-tengah, ke samping istri yang dicintainya. Sekarang muncul di media. Jangan dibenci dia oleh karena dia menceritakan kebenaran. Seharusnya kita membencinya ketika dia mabuk, ketika dia merokok, ketika dia main judi, ketika dia melakukan hal-hal yang sampah masyarakat, yang maksiat. Kita benci dia di situ. Tapi justru kita kasihi dia. Kita mengasihinya. Kenapa? Karena hidupnya sudah berubah. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kamu adalah ciptaan yang baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu.
Sekarang kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus Masih, di dalam Yesus Kristus. Jadi itu yang menggerakkan. Tidak ada yang membayarnya. Dia membayar dirinya sendiri dan dia menghabiskan waktunya sendiri. Dia live sendiri. Dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan di sorga mencatat semua apa yang dilakukannya. Itu sebabnya dia katakan nanti, hai Pendi, segala sesuatu yang engkau lakukan tercatat dalam buku kehidupan. Upamu besar di sorga. Sekarang waktunya terimalah upamu. Ada mahkota kehidupan. Engkau bahagia di dunia, damai sejahtera di sorga, hidup yang kekal, abadi bersama dengan engkau. Pindah dari kegelapan kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya dia katakan tadi apa? Nanti setelah jenggot ini panjang menjadi putih. Bukan saja putih kulitnya, tapi putih hatinya. Itu diadopsi di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Baiklah, marilah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, aku akan putihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah bagaikan kain kesumba, aku akan putihkan bagaikan bulu domba. Oh haleluya, luar biasa. Hambanya tetap konsisten. Sampai sekarang kita berdoa. Kiranya dia dipakai oleh Tuhan kita, Yesus Masih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan untuk Pendi Arab, tapi bagi Tuhan, bukan untuk orang, tetapi bagi Tuhan kita yang telah rela lahir di tengah-tengah dunia. Dia adalah Immanuel. Glory bagi nama dia. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Bapak Yahweh memberkati selalu. Amin. Amin.